Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan memberikan atau berbagi pengalaman yaitu cara sepuh bekas las pecah ataupun sambungannya. Tetapi ini target kita adalah bekas las pecah teman-teman. Sini ada terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi gergaji ini sudah kita gerinda teman-teman, tapi belum kita sepuh ya, karena kita biasanya terakhir untuk nyepuhnya. Dan ini teman-teman lihat sendiri, ini bekas las pecah kita yang terdahulu ya. Nah ini tidak ada pecah kembali teman-teman ya. Nah ini yang besar juga, ini gede ya. Biasanya kalau gede gini teman-teman rawan ya, rawan pecah kembali kalau gede ya, kalau besar begini. Nah ini bekas las kita semua ya. Nah tidak ada yang pecah. Jadi intinya teman-teman, ini sambungan ini padahal sudah bekas pecah sini ya, bekas pecah segini. Nah segini pecahnya teman-teman di sambungan di tengah. Itu biasanya kalau begitu tidak akan awet ya. Nah jadi ini terbukti awet teman-teman. Dan ini juga baru kita garap adalah tambal mata ya. Jadi intinya ngelas itu teman-teman ya, intinya ngelas itu kalau gergaji sawmill, kalau sudah tembus, memang lasnya tembus dan sudah bagus, biasanya kalau pecah kembali itu adalah kesalahan pada sepuhnya ya. Jadi sepuh itu adalah sangat penting sekali untuk ilmu yang dipakai saw dokternya, khususnya sepuh mata biar tidak patah ya. Sepuh ini bekas las pecah supaya tidak pecah kembali, dan juga sambungan supaya awet ya. Ini terlihat padahal sudah bekas pecah satu kali teman-teman. Ini sambungan aslinya ya, ini sambungan aslinya, dan ini bekas pecah segini. Nah jadi masih awet teman-teman, karena kebiasaan kita melihat ya di lain ya, bukan kita memuji diri sendiri ya. Kita juga mendapat ilmu dari guru kita yang ingin kita bagikan hari ini. Sering terjadi kalau pecah segini teman-teman, lebar segini, paling dipakai 1 jam sudah pecah kembali ya, karena kesalahan pada sepuhnya. Dan juga seperti ini tadi, ini lebar sekali teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat ini lebar sekali. Kalau sudah putih begini teman-teman, ini pasti sudah lama ya, ditambalnya pasti sudah lama kalau sudah putih bersih begini. Karena kalau yang baru ditambal itu seperti ini teman-teman, ini adalah baru ya. Nah ini baru, paling dipakai sekali ya. Ini masih ada tanda sepuhnya punya kita. Oke, kita akan berbagi pengalaman untuk teman-teman, dan segala amal ibadahnya kita hadiahkan kepada guru-guru yang pernah mengajari kita ya. Ini blender kita tangan satu teman-teman ya. Jadi kita hidupkan dulu blendernya. Kita nyalakan dulu apinya supaya teman-teman paham saja. Terus terlalu kencang ya, sedikit saja teman-teman, terlalu kencang. Nah jadi setelah ini teman-teman, ini panjang apinya dulu ya. Nah panjang apinya seperti biasa. Terus kita keluarkan anginnya, oksigen teman-teman. Ini oksigennya sampai dia membentuk jadi 3 mata api ya. Kalau untuk sepuh itu 3 mata api. Nah begini teman-teman. Jadi kepanjangan api di tengah itu sekitar boleh 3 cm, 4 cm atau 5 cm ya. Nah jadi 3 mata api. Mungkin teman-teman bisa melihat 3 mata api ya. Yang paling kecil adalah seukuran beras di dalam ya. Terus yang kedua sekitar 4 cm atau 5 cm boleh ya, atau 3 cm. Pokoknya ujungnya harus tidak bercabang begitu ya. Nah begini saja, dan ujungnya seperti biasa ya. Oke, kita mulai. Jadi untuk sepuh teman-teman, kalau saya pribadi ya, kita panaskan dulu. Teman-teman boleh melihat ya nanti ini ya. Nah ini bekas kita gerinda teman-teman, dia masih mengkilat gitu ya. Nah jadi kita panaskan saja teman-teman dengan jarak api. Kalau saya pribadi untuk ini ya, untuk teman-teman yang mungkin pemula, jarak api itu adalah sekitar 10 cm ya dari target. Tapi kalau saya pribadi mau begini ya boleh ya. Nah kalau begini boleh ya. Nah mau dekat begitu boleh, asalkan apinya dimainkan teman-teman. Dan tujuannya teman-teman boleh lihat sendiri, ini warnanya sudah berubah ya. Warnanya berubah, ada merah, ada biru, ada kuning ya. Nah jadi itu belum benar teman-teman. Itu kalau dipukul pecah ya. Kalau warna seperti itu dia dipukul pecah.
Tapi tujuan kita adalah begini teman-teman. Tujuannya ini kita tambah lagi ya, kita panaskan lagi. Nah, sampai dia nanti berwarnanya biru dan ada putih-putihnya sedikit. Nah, begitu teman-teman. Nah, kalau ini sudah benar ya. Terus kita lanjut lagi. Ini dengan jarak jauh teman-teman. Kalau pemula harus jarak jauh begini ya. Dan kalau ini blender teman-teman bermasalah ya, api memang harus lurus begini teman-teman. Jadi kalau biasanya apinya melebar itu biasanya ujung blender kita atau mata blender atau nozzle blendernya kurang bagus ya. Jadi harus lurus begini supaya aman teman-teman, tidak menyebar ke samping. Nah, jadi dipanaskan begini saja. Nah, panaskannya, putar-putar apinya, dia akan berubah sendiri teman-teman. Jadi warnanya sampai berubah. Nanti ada biru ya, ini sudah merah teman-teman. Ya, ada merah, ada kuning. Jadi apinya itu warnanya sampai berubah. Ada biru, ada putih-putih sedikit gitu ya. Jadi biru kusam kayaknya. Nah, begitu teman-teman. Ya, jadi warnanya begitu teman-teman. Kalau begitu sudah aman ya, sudah aman, tidak akan pecah lagi. Walaupun kita nanti untuk meratakannya kita pukul-pukul ya. Nah, ini lagi kita ambil target di tengah dulu karena dia berdampingan 3 ya. Jadi ambil target tengah dulu, lihat sendiri teman-teman. Nah, warnanya berubah. Jadi apinya boleh diangkat-angkat teman-teman ya, supaya kalau bagi pemula khususnya supaya tidak salah ya. Itu warnanya agak merah-merah, agak biru-biru teman-teman ya. Jadi tujuan kita adalah warnanya itu biru agak ke putih-putihan sedikit ya. Nah teman-teman boleh melihat ini hasil akhirnya ya dari penyempuhannya yang benar. Dan nanti kita akan pukul-pukul teman-teman, dia tidak akan masalah ya. Walaupun di bengkok-bengkok dia tidak masalah. Oke, yang di pinggir lagi kita lanjutkan. Santai saja ya teman-teman. Penting kita panaskan dulu. Nah, kalau seperti ini kan kita bekas ngelas memanaskan di samping teman-teman. Jadi kita memanaskannya hanya di samping sini saja ya. Nah, samping sini. Karena di bagian sampingnya sudah kena ya, sudah kena panas. Boleh diputar-putar kalau sudah dia rata warnanya. Nah, ini belum teman-teman, masih ada merah-merahnya ya. Masih ada merah, teman-teman boleh melihat ya, masih ada merah-merahnya. Jadi kita lanjut, kita tambah lagi. Pokoknya yang merahnya hilang teman-teman ya, sampai dia berwarna biru ke putih-putihan atau biru kusam ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, begitu ya. Jadi kalau merah di samping pelangi itu wajar ya teman-teman, itu karena pemanasannya sampai ke situ. Nah, terus kita lanjut lagi di sini, kita panaskan lagi. Ya, semoga teman-teman paham saja ya. Kalau sering pecah itu teman-teman, tambalan kita atau las kita pecah kembali itu, masalahnya hanyalah pada sepuhunnya yang kurang pas ya. Nah, teman-teman boleh melihat warnanya sama ya. Nah, teman-teman, warnanya biru begitu ya, biru ke putih-putihan atau biru kusam ya. Nah, jadi ini ada mengkilat-mengkilat karena cahaya lampu. Ini sudah 5 teman-teman. Jadi ini pecahnya banyak ya, tadi di bawah itu ada 4 ya. Ada 4 ini teman-teman. Di sini ada 1, 5 ya. 5 di situ 5, 10 ya. Dan di sini 2. Nah, ini 2 lagi teman-teman. Ini 1 ya. Ini 1. Oke, kita lanjut dengan menyepuh ini. Mungkin karena terlalu sering kita membagikan, nanti mungkin teman-teman paham saja ya. Nah, ini apinya memendek teman-teman ya. Apinya memendek, tidak masalah ya, tidak masalah. Ini cuma sekedar praktek buat teman-teman. Jadi tidak masalah apinya mau memendek mau panjang, yang penting kita mengenakan hawanya aja saja ya, hawanya yang merahnya di situ. Nah, ini adalah jarak 10 cm dari target teman-teman. Nah, kita begitu saja putar-putar. Pokoknya warnanya sampai berubah warna biru ke putih-putihan ya. Kalau masih belum, terus saja teman-teman, tapi jangan didiamkan apinya ya. Kalau didiamkan dia akan menjadi merah bara. Nah, gerak-gerak situ saja. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi warnanya adalah biru kusam atau biru ke putih-putihan. Dan untuk di pinggirnya ada pelanginya ya, itu wajar ya. Nah, terus kita lanjut lagi yang satunya terakhir. Mohon maaf, ini kita tangan satu teman-teman supaya lebih jelas, karena kita tidak punya kameramen juga. Jadi hanya untuk berbagi pengalaman untuk teman-teman. Perhatikan, ini yang terakhir ya. Kita putar-putar saja apinya teman-teman, putar-putar saja. Lihat ada warna merahnya sudah keluar ya, ada warna birunya tapi belum melebar ke samping.
Jadi kita kesampingkan sedikit ya supaya dia tidak pecah pada target tengah. Nah itu ada kuning-kuningnya teman-teman ya, masih kuning ya, masih kuning. Terus kita tambah lagi, kita putar-putar saja apinya. Nah ini sudah mulai teman-teman. Nah jadi warnanya adalah biru kusam ya. Nah jadi begitu teman-teman caranya sepuhnya ya, supaya kita supaya gergajinya tidak pecah lagi. Oke, kita matikan dulu apinya. Mohon maaf teman-teman, tangan satu kita ya. Nah jadi setelah ini teman-teman boleh kita pukul ya, karena biasanya kalau sepuhnya tidak bagus teman-teman, saat kita pukul begini saja sudah pecah ya. Nah ini tujuan memukul ini teman-teman untuk memadatkan satu ya, untuk memadatkan satu dan untuk meratakan juga kalau misalkan ada benjot-benjot sedikit. Tetapi kalau tambal kita dijaminnya tidak ada benjot, rata ya. Nah teman-teman mungkin bisa melihat ya di beberapa tempat ada tambal itu yang benjot teman-teman, yang matanya itu ya, matanya ada yang ke bawah ke atas gitu ya. Nah itu karena sedikit kesalahan teknis juga mungkin. Oke, kita lanjut, kita pukul yang 5 ini. Jadi ini aman teman-teman kalau mau dipukul ya, kalau sudah sepuhnya benar. Nah jadi tujuan memukul adalah memadatkan supaya tambalan kita atau las kita lebih kuat, dan juga untuk sedikit meratakannya teman-teman. Nah jadi kebanyakan dari teman-teman kita tidak berani kalau dia memukul keras-keras ya, karena katanya kalau dipukul keras-keras dia gergajinya akan pecah kembali. Tapi kalau sepuhnya benar teman-teman, mau dipukul gimana saja tidak akan pernah pecah kembali ya, asal sepuhnya benar. Intinya adalah lasnya sudah tembus ya, lasnya tembus dan sepuhnya benar. Nah jadi aman sudah teman-teman. Nah karena kita jadi pukul, biasanya kita langsung amplas begini saja ya. Nah diamplas saja. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau sepuhnya tidak benar teman-teman atau kurang tepat ya, biasanya waktu dipukul itu dia sudah pecah kembali begitu ya. Nah, mohon maaf juga kalau videonya agak gelap terang karena kita pakai HP jadul ini. Nah jadi begitu teman-teman, ini sudah selesai, kita amplas yang 5 ya, tinggal 2 lagi. Kita selesaikan saja biar teman-teman tahu juga. Nah begitu teman-teman, lanjut yang terakhir. Nah beres ya. Jadi kalau amplasnya mau lebih bersih lagi, diginikan dulu teman-teman ya. Nah, tapi begitu sudah cukup ya, sudah cukup bagus. Nah oke, sampai sini dulu mungkin teman-teman, semoga paham ya cara nyepuhnya tadi. Yang pertama adalah ya ke waktu kita sepuh. Oke, yang pertama waktu kita sepuh adalah keluar warna merah campur kuning biasanya ya. Terus yang kedua dia akan berubah, ada biru-birunya, biru tua ya, biru tua. Dan yang ketiga kita putar-putar lagi apinya sampai bagian sini ya, bagian sini putar-putar, dia akan menjadi nantinya biru kusam ya, biru kusam, pokoknya biru campur ke putih-putihan sedikit. Dan setelah itu teman-teman kalau dilanjutkan sepuh lanjutkan ya, ditambah lagi apinya setelah biru kusam atau biru putih-putihan tadi, maka dia akan berubah menjadi merah seperti bara. Nah jadi merah seperti bara itu adalah sangat tidak baik untuk menyepuh ya, karena itu sama juga dengan kita membakarnya. Jadi sepuh itu adalah sebatas antara merah bara dan biru ya, jadi itu perbatasannya antara merah bara dan biru. Jadi setelah biru ada warna biru keputih-putihan, itu yang pas teman-teman. Dan setelah biru keputih-putihan itu kalau kita lanjutkan apinya, maka dia akan menjadi merah bara ya. Semoga paham. Oke, sampai sini dulu sekedar berbagi pengalaman. Semoga amal baik yang kita bagikan mendapat amal jariah untuk para guru-guru kita yang terdahulu. Demikian, salam sukses selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.